Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Senang sekali kita bisa hadir pada kesempatan ini. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, sukses dan bahagia selalu. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin berbagi informasi mengenai analisa pergerakan emas untuk 1 minggu ke depan. Pada minggu keempat Oktober 2021 tanggal 25 hingga tanggal 29 Oktober 2021. Sebagaimana kita lihat pada grafik ini, di mana harga emas pada minggu kemarin mengalami penguatan, melanjutkan penguatan 3 minggu sebelumnya. Open di 1766.50, high 1813.94, low di 1760.40, close di 1792.28, menguat $25,83 rate per trade on atau menguat 1,46%. Dengan range pergerakan gas sekitar 30,97 poin. Penguatan harga emas pada minggu kemarin tidak terlepas dari karena pelemahan dolar Amerika Serikat dan juga kekhawatiran pelaku pasar terhadap meningkatnya inflasi di Amerika Serikat. Indeks dolar Amerika Serikat sebagai pengukur greenback terhadap beberapa mata uang dunia lainnya pada minggu kemarin mengalami pelemahan, melanjutkan pelemahan pada minggu sebelumnya. Seperti kita lihat di sini, di mana euro menguat terhadap dolar Amerika Serikat, pound sterling menguat terhadap dolar Amerika Serikat, Australian dollar menguat terhadap dolar Amerika Serikat, dolar Kanada menguat terhadap dolar Amerika Serikat, dolar Amerika Serikat melemah terhadap Swiss franc, dan dolar Amerika Serikat juga pada minggu kemarin melemah terhadap yen Jepang. Tentunya pelemahan dolar Amerika Serikat terhadap mata uang dunia lainnya memberikan kontribusi positif bagi penguatan harga emas pada minggu kemarin. Dan tentunya harga emas lebih murah bagi pemegang mata uang tersebut. Sementara kita melihat pasar ekuitas, pasar saham Amerika Serikat, Wall Street, di mana indeks Dow Jones mengalami penguatan, indeks saham Standard & Poor's 500 mengalami penguatan, indeks saham Nasdaq mengalami penguatan. Bursa saham Amerika ditutup serentak menguat. Sementara indeks saham Hang Seng Hong Kong mengalami penguatan, Nikkei mengalami pelemahan pada minggu kemarin, dan Kospi mengalami penguatan. Bursa saham Asia ditutup beragam. Tentunya kenaikan pasar saham ini juga membatasi bagi kenaikan harga emas pada minggu kemarin. Kemudian kita melihat imbal hasil obligasi Amerika Serikat. Imbal hasil obligasi Amerika Serikat di mana pada minggu kemarin mengalami penguatan. Tentunya penguatan imbal hasil obligasi ini membatasi penguatan harga emas pada minggu kemarin. Bitcoin mata uang kripto pada minggu kemarin mengalami pelemahan. Pelemahan Bitcoin ini tentunya mendukung bagi emas pada minggu kemarin. Sementara data ekonomi yang dirilis pada minggu kemarin, ada beberapa data yang mendukung bagi kenaikan harga emas, seperti data mengenai produksi industri minus 1,3%, di bawah ekspektasi 0,3%, dan data sebelumnya minus 0,1%. Kemudian juga data mengenai tingkat pemanfaatan kapasitas sebesar 75,2%, di bawah ekspektasi 76,6%, dan data sebelumnya 76,2%. Data lain yang mendukung emas seperti data mengenai izin mendirikan bangunan mengalami penurunan, dan juga data mengenai perumahan baru juga mengalami penurunan.
Kemudian data mengenai Purchasing Manager Index, indeks manajer pembelian manufaktur mengalami penurunan sebesar 59,2 di bawah ekspektasi 60,5 dan data sebelumnya 60,7. Itulah beberapa data yang mendukung bagi kenaikan harga emas pada minggu kemarin. Kemudian juga kita melihat pernyataan dari Jeremy Powell pada minggu kemarin, di mana Jeremy Powell mengatakan bahwasanya The Fed memprediksikan bahwasanya inflasi akan meningkat hingga tahun depan. Dan pada kesempatan yang sama juga bahwasanya Bank Sentral Amerika Serikat berada untuk mulai mengurangi stimulusnya berupa tapering pengurangan pembelian asetnya segera, tapi belum menaikkan tingkat suku bunga. Itulah beberapa hal yang berhubungan yang mempengaruhi pergerakan emas pada minggu kemarin, terutama dipengaruhi oleh pelemahan dolar Amerika Serikat dan juga kekhawatiran pelaku pasar terhadap inflasi. Bagaimanakah pergerakan emas pada minggu ini? Tentunya pergerakan emas pada minggu ini sangat dipengaruhi oleh dolar Amerika Serikat, kemudian imbal hasil obligasi, data ekonomi yang dirilis pada minggu ini, seperti data mengenai PDB, ya, produk domestik bruto, kemudian data mengenai indeks harga PCE, dan faktor fundamental lainnya. Secara teknikal, weekly chart menunjukkan di mana tren market menguat saat ini sudah menembus garis resisten. Kemudian kita melihat daily chart menunjukkan tren market dan menguat, masih berada di atas jalur garis support. Kemudian kita melihat per 4 jam. Per 4 jam kita melihat pergerakan emas berada di atas moving average 20, dan pada time frame per 1 jam kita melihat pergerakan emas juga masih berada di moving average 20. Kemudian kita melihat indikator lain, stochastic oscillator weekly chart menunjukkan di mana tren market menguat saat ini di atas level 50%. Kemudian daily chart juga menunjukkan tren market menguat saat ini di atas level mendekati level 80%, menuju level 80%, dan pada tempo 4 jam kita melihat terjadi koreksi saat ini pergerakan emas di bawah level 80%. Pada tempo per 1 jam di mana harga emas mulai kembali menguat saat ini di atas level 50%. Kemudian kita lihat pada time frame per 30 menit kita melihat pergerakan emas mulai menguat saat ini di atas level 50%, sementara per 1 jam kita melihat emas menguat saat ini mendekati level persen. Perlu saya tegaskan kembali bahwasanya pergerakan emas sangat dipengaruhi oleh dolar Amerika Serikat, imbal hasil obligasi, data ekonomi yang dirilis pada minggu ini, dan secara teknikal kecenderungan emas menguat dengan target penguatan terdekat yaitu di 1709.21, kemudian di 1822.06, dan seterusnya 1841.31. Namun apabila pergerakan emas di bawah 1788.80, target pelemahan terdekat adalah di 1768.52. Apabila bisa dilewati target pelemahan selanjutnya